Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Bukan karena kebaikanmu, bukan karena fasih lidahmu, bukan karena kekayaanmu, kau dipilih, kau dipanggilnya, bukan karena kecakapanmu, bukan karena baik rupamu, bukan karena kelebihanmu, kau dipanggil, kau dipakainya. Bila engkau dapat, itu karunia-Nya. Bila engkau punya semua daripadanya, semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita, bila engkau dipakainya. Bukan karena kecakapanmu, bukan karena baik rupamu, bukan karena kelebihanmu, kau dipanggil, kau dipakainya. Bila engkau dapat, itu karunia-Nya. Bila engkau punya semua daripadanya, semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita, bila engkau dipakai. Semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita, bila engkau dipakainya. Bila engkau dipakainya, bila engkau dipakainya. Semua anugerahnya, oh, oh, semua anugerahnya, oh, oh, semua anugerahnya, anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu Tuhan, keselamatan yang Kau berikan, dan segala berkat yang menyertainya, sehingga kami ada sebagaimana kami ada, bahkan di antara kami dilimpahi berkat-berkat yang luar biasa. Kami mau belajar bersyukur
dan tetap rendah hati, karena semuanya adalah anugerah daripada Tuhan. Teguhkan oleh kebenaran firman Tuhan, hidup yang bersyukur atas segala anugerah yang Kau limpahkan, termasuk di dalamnya kekayaan, kemampuan, kepandaian, dan segala berkat-berkat lain yang kami tahu itu adalah anugerah daripadamu. Teguhkan oleh firman-Mu sekali lagi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita sampai pada Yakobus pasal 5 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Hari ini firman Tuhan berbicara tentang orang kaya. Demikian firman Tuhan. Jadi sekarang, hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk, dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Emas dan perakmu sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu, dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar, karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu. Dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam keluhan mereka yang menyapit panenmu. Dalam kemewahan, kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Kamu telah menghukum, bahkan membunuh orang yang benar, dan ia tidak dapat melawan kamu. Bapak Ibu, menjadi kaya tidaklah salah. Demikian juga tidak semua orang kaya dinilai bersalah. Jadi harus dipahami pemahaman ayat-ayat ini. Tidak menyalahkan menjadi orang kaya. Namun ada orang-orang kaya yang mengumpulkan harta dengan cara yang tidak benar. Ini yang menjadi sorotan daripada Rasul Yakobus. Karena pada zaman ditulisnya surat ini, waktu itu pemerintahan Romawi berkuasa dan secara politik menguasai tanah-tanah. Mereka bekerja sama dengan orang-orang kaya, baik orang Romawi terutama, tapi juga orang-orang Yahudi yang memiliki kekayaan, menjadikan mereka tuan tanah. Jadi masyarakat terbelah menjadi dua, golongan tuan tanah dan para buruh, mereka yang tidak memiliki harta kekayaan. Terjadi ketidakadilan karena para tuan tanah tega menahan upah para buruh yang telah bekerja keras. Mereka hidup berfoya-foya, tetapi menahan upah para buruh. Dan dalam pengadilan, kerap kali terjadi praktek suap, menghakimi bahkan membunuh orang benar yang tidak mampu dapat melawan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, bila kekuasaan berada di tangan orang yang mementingkan diri sendiri dan harta kekayaan, maka ujungnya adalah kesengsaraan sesama. Buruh mungkin dapat direndahkan dan tidak dianggap sebagai sesama manusia. Pada zaman sekarang, sudah sedikit sekali orang kaya yang dapat menahan upah buruh dari pekerjaannya. Kenapa? Karena ada undang-undang yang mengatur dan serikat yang mengatur, yang membela mereka. Namun masih juga terdapat ketidakadilan, bukan? Dalam bentuk perilaku, seperti memberi upah yang tidak sepadan. Terlalu kecil sekali memberi upah. Berperilaku semena-mena terhadap buruhnya. Tidak memberi waktu libur atau istirahat yang cukup. Kata-kata yang menghardik, yang kasar.
atau juga pemecatan tanpa dasar. Hukum yang jelas, seolah para pekerja tidak memiliki harkat dan martabat sebagai sesama manusia. Ada majikan kaya yang lebih mementingkan kekayaan dan keuntungan melimpah dari kemanusiaan buruhnya. Kepada orang kaya yang seperti itulah Yakobus mengecam dan menunjukkan surat ini. Termasuk juga kepada jemaat Tuhan yang memang dianugerahkan berkat. Jangan sampai kita memiliki sikap yang salah seperti orang dunia. Bapak Ibu, tidak semua orang mendapat peran dan berkat dari Tuhan sebagai pengusaha kaya. Tapi ada di antara kita diberkati sedemikian rupa. Ingatlah, kita diberkati untuk menjadi berkat. Kita mesti memakai berkat kekayaan kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Seorang pengusaha yang kaya diberkati Tuhan perlu menyadari bahwa posisi dan hartanya adalah titipan dari Tuhan. Seperti pujian yang kita nyanyikan, semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita, bila kita diberkatinya, dipakainya. Seorang pengusaha Kristen yang benar, dia diberkati dalam kesejahteraan, buruhnya juga diberkati dalam kesejahteraannya. Bersyukurlah atas berkat dari Tuhan. Mari kita minta hati yang mencintai Tuhan dan mencintai yang Tuhan cintai. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur oleh kasih dan anugerah-Mu. Kami pagi hari ini bangun dalam keadaan sehat, semua anugerah-Mu. Dan bahkan berkat-Mu dilimpahkan sepanjang hari ini, di hari yang baru, di minggu yang baru. Berkat Tuhan melimpah. Dan firman-Mu hari ini berpesan kepada kami, khususnya kepada setiap kami yang diberkati lebih oleh Tuhan, sehingga kami dapat memimpin sebuah perusahaan, atau ada di posisi yang baik di mana diikuti banyak orang. Kami tidak boleh semena-mena kepada anak buah kami, kepada buruh kami. Kalau kami diberkati, mereka juga harus diberkati. Kalau kami sejahtera, mereka juga harus kami sejahterakan. Itulah berkat titipan yang daripada Tuhan bagi setiap kami yang diberkati lebih. Sebagai pengusaha, sebagai bos, sebagai pemimpin-pimpinan di perusahaan kami. Oleh hikmat yang dari Tuhan dan kasih Tuhan yang menjamah setiap kami, hal itu akan dinyatakan. Dan kami menjadi berkat bagi sesama sehingga kesaksian kami tidak hambar, tetapi memuliakan nama Tuhan. Berkati jemaat Tuhan semuanya. Bos-bos yang Tuhan ada di persekutuan ini, di JKI Sema, para pemimpin yang di bawahnya ada karyawan-karyawan, berkati Tuhan. Dan setiap kami yang Kau percaya memegang kekuasaan, Tuhan berkati. Dengan kasih yang melimpah, hati-Mu Yesus, dan juga hikmat, sehingga kami dapat mengelola perusahaan kami, kepercayaan yang Kau nyatakan atas kami, usaha pekerjaan kami, dan setiap orang yang membantu kami disejahterakan juga. Nama Tuhan dipermuliakan. Ajar kami memiliki hati yang selalu memberi, seperti Tuhan Yesus memberi kami keselamatan, memberi kami kasih dan damai sejahtera, perlindungan dan penyertaan-Mu. Kiranya kami juga belajar saling memberi satu dengan yang lain. Tak lupa kami bawa dalam doa pergumulan dan kerinduan daripada Sema Church untuk memiliki pastori, untuk pekerjaan Tuhan lebih diluaskan, untuk tempat tinggal hamba-hamba Tuhan yang akan melayani di gereja kami. Kami rindu di akhir tahun ini kami dapat membelinya. Panitia yang telah dibentuk untuk menggalang dana, Tuhan berkati.
Dan berkati setiap jemaatmu dan juga sahabat-sahabat Semajer, supaya mereka juga mengambil bagian, menyambut ajakan untuk menabur di ladang Tuhan yang subur. Ladang Tuhan yang telah Engkau buka, dimulai dari Sunter ini, di apartemen Green Lake Sunter, dan akan berkembang di apartemen-apartemen yang lain, seperti yang Tuhan beri visi kepada para pemimpin umat Tuhan, hamba-hambamu. Kami akan sehati sepakat untuk mensukseskan ini, sehingga pekerjaan Tuhan makin diluaskan. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya berkat Tuhan melimpah atas kami umat-Mu, dan kami akan ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Tetap sehat, tetap semangat. Shalom.